singkat. Ikutin terus ya. Sebelum itu, mari sama-sama kita ketahui apa itu definisi dari humas. Humas adalah sebuah singkatan dari hubungan masyarakat. Sedangkan secara harfiah, humas berarti hubungan dengan publik dan masyarakat. Sama halnya dengan yang diungkapkan KBBI, humas adalah bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Saat perkembangan awal, para pakar hubungan masyarakat di Indonesia seperti Alwi Dahlan dan Wenuradi sepakat bahwa praktik PR atau humas di Indonesia sama usianya dengan Republik Indonesia. Mengumumkan kemerdekaan merupakan kegiatan PR yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan juga untuk mendapatkan pengakuan dari internasional. Tentu sebenarnya praktek PR sendiri sudah dilakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sejak dahulu kala dan juga sebelum kemerdekaan diumumkan. Namun praktek ini tidak disebut dengan kegiatan PR, tapi lebih ke kampanye informasi. Periode kedua yaitu datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Setelah pendeklarasian kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950, terciptanya era baru pada dunia PR, di mana banyaknya perusahaan multinasional mulai berdatangan, seperti perusahaan Caltex Pacific International dan Stanvac serta perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini menganggap PR sangat penting dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut serta untuk membangun komunitas dan reputasi pada publik. PR juga mulai berkembang di bidang pemerintah dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan kepolisian RI. Meskipun PR sudah masuk dalam struktur organisasi mereka, dalam prakteknya keefektifan dari PR sendiri masih belum jelas pada periode kedua ini. Periode ketiga yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintahan berfokus pada pembangunan ekonomi negara, sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah UU PMA tahun 1967, yaitu kebijakan pemerintah untuk menarik modal asing. Hal ini berakibat permintaan jasa konsultasi termasuk konsultasi PR pada tahun 1970-an meningkat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia pada periode yang sama adalah dibentuknya Bako Humas, yaitu Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di tahun 1970. Kemudian dibentuklah Perhumas, yaitu Perhimpunan Hubungan Masyarakat pada tahun 1972. Perhumas sendiri didirikan sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi PR. Kemudian periode keempat yaitu ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu deregulasi perbankan 1983 dan adanya privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya permintaan praktek PR profesional. Namun tingginya permintaan akan PR profesional ini tidak diimbangi dengan ketersediaan praktisi PR yang memiliki kualifikasi memadai. Dengan keadaan seperti ini, mulai bermunculan perusahaan di bidang PR dan kemudian dibentuklah APRI. Pada pertengahan tahun 1998, perkembangan PR di Indonesia juga berjalan sejajar dengan perkembangan pemerintah dan politik. Pada masa ini, yaitu pasca Orde Baru tahun 1998, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.